Halo sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Meika Afifi dalam acara Hermina Podcast. Episode Hermina Podcast kali ini kita akan membahas seputar gizi, yaitu pola hidup sehat dan pola makanan yang sehat itu seperti apa. Nah, hari ini saya tidak sendirian, pastinya ditemani oleh narasumber yang peranannya sangat penting sekali di rumah sakit ini, sahabat Hermina. Narasumber kali ini sangat berperan penting dalam proses penyembuhan pasien. Kalau nggak ada beliau, pasien-pasien tidak bisa makan, termasuk karyawannya mungkin ya. Kali ini kita kedatangan narasumber ahli gizi di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Mbak Khadijah Alkaf, ahli media gizi. Halo Mbak Khadijah Alkaf. Halo Mbak Meika. Iya, enaknya panggil apa ini? Panggil apa ya? Kak aja, Kak ya kali ya. Kak DJ. Saya biasanya dipanggilnya Kak DJ. Oke. Kak DJ mungkin bisa menyapa sahabat Hermina terlebih dahulu. Ya, halo sahabat Hermina. Perkenalkan, saya Khadijah Alkaf, biasanya dipanggilnya Kak DJ. Saya sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Hermina Ciputat sudah selama 11 tahun di Rumah Sakit Hermina Ciputat ini. Berdirinya Hermina Ciputat tahun 2011 kan ya, Kak DJ ya? Jadi saya benar-benar dari awal Rumah Sakit Hermina Ciputat berdiri. Peletakan batu pertama ada dong? Ada ya, ada. Saya yang naruh batunya ya. Oh, batunya luar biasa loh. Yang nanam batunya di Hermina Ciputat. Oke, Kak DJ ini kan ahli gizi di Rumah Sakit Hermina Ciputat ya, Kak DJ. Ya, pasien-pasien tentunya pengaturan diet ataupun makannya kan pasti akan diatur oleh ahli gizinya sekali, gitu. Nah, ini mungkin masyarakat umum juga akan bertanya-tanya sebetulnya ya. Arti sehat itu sendiri nih menurut kacamata dari ahli gizi. Arti sehat itu sendiri apa? Karena kan mungkin menurut ahli gizi sehat itu seperti apa itu punya definisinya sendiri. Kalau gitu, ahli gizinya sendiri sih biasanya kalau sehat menurut ahli gizi itu you are what you eat gitu. Gitu. Jadi apa yang kamu makan itulah kamu gitu. Jadi kalau kamu mau sehat ya makanannya juga harus sehat. Harus sehat gitu. Juga ya. No jajan-jajan dong kalau begitu. Jajan boleh. Kata siapa jajan nggak bisa sehat? Bisa tetap ya. Tergantung pemilihannya aja. Berarti gitu. Boleh jajan ya. Boleh jajan tapi tergantung pemilihan jajanannya. Siap gitu, ya. Tidak boleh disebutkan ya jajanannya ya. Belakang layar aja. Lanjut ya Kak DJ. Nah, pola hidup yang seperti apa yang membahayakan dan apa saja sih faktor resikonya itu? Sebenarnya makin kesini ya, makin apalagi setelah after pandemi ini pola hidup orang-orang itu cenderung kurang sehat dalam arti kata selama pandemi itu kita benar-benar terisolasi gitu. Jadi kurang bersosialisasi dengan dunia luar, kurang gerak aktivitas gitu ya. Jadi faktor pola hidup yang kurang sehat untuk kebutuhan kitanya juga yang pasti pemilihan makanan. Kalau dari ahli gizi itu pasti pemilihan makanan ya. Makanan yang junk food, yang banyak lemak, tinggi natrium, tinggi garam, tinggi gula gitu ya. Nah itu sangat buruk ya kalau apalagi kita konsumsi secara terus-menerus continue selama lama gitu. Nah itu akan berefek sampingnya nanti di kemudian harinya gitu. Jadi peningkatan resiko penyakit itu dari makanan itu sangat tinggi ya gitu. Jadi dan juga pola hidup lainnya yaitu biasanya kurang aktivitas ya, aktivitas olahraga ya. Aktivitas olahraganya kurang. Tidur juga begadang mulu ya. Nonton drakor sampai pagi gitu ya. Terus belum lagi tingkat stres baik dari stres keluarga atau teman atau lingkungan atau kerjaan biasanya ya. Jadi faktor stres juga beresiko buat kurangnya pola hidup yang sehat tadi gitu. Selain dari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan kayak misalnya makanan yang tinggi lemaknya tinggi gitu ya, makan goreng-gorengan, terus tinggi natrium, makan yang tinggi garam dan tinggi gula juga gitu. Nah, menyambung tadi ini ya, takaran konsumsi garam dan gula. Nah, itu takarannya ada nggak sih Kak DJ? Maksudnya per hari itu harus berapa kebutuhannya untuk garam dan gula? Kalau disebutkan nanti kaget. Oh iya, jangan dong kalau begitu. Jadi konsumsi garam itu satu harinya kebutuhan kita itu paling cuma 1 sendok teh. Bolehnya? Ya, itu baiknya.
Ya, Baiknya itu cuma 1 sendok teh untuk garam ya. kebablasan dong kalau kayak gitu. Iya, belum lagi cemilan-cemilan yang Yes. banyak mecin-mecinnya ya. Betul Iya, sekali gitu. itu. Jadi makanya itu harus dikurangin konsumsi natriumnya tuh dari situ. Belum lagi makanan yang berpengawet itu juga ada natriumnya. Jadi gitu. nggak cuma dari garam yang langsung dari makanan aja ya. Dari makanan yang berpengawet pun yang kalengan itu udah ada natriumnya. Belum lagi yang cemilan-cemilan yang ciki-ciki atau apa itu juga ada natriumnya. Nah itu tadi juga gula kan, konsumsi gula ya. Konsumsi gula per hari itu untuk wanita itu cuma 2,5 sendok makan aja ya. Kalau untuk pria 3,5 sendok makan. Jadi kebutuhannya tuh cuma segitu. Jadi kalau Mbak Meka suka ngopi? Oh, everyday. Ya everyday ya. Everyday. Kalau nggak ngopi nggak. Oleng saya. Jadi kopinya itu, kalau misalnya udah pakai gula aren nggak usah pakai lagi gula Putih. pasirnya, iya gitu ya. oke. Jadi konsumsinya cuma 2,5 sendok makan per hari. Per hari. Per hari. Jadi kalau ngopinya udah 2 sendok, nah tinggal setengahnya lagi itu berarti. Berarti ya. kalau sudah ngopi terus dikasih kue yang manis-manis nggak boleh dong? Iya, gitu. Makanya kalau nggak ngopinya nggak usah Sahabat pakai Hermina. gula ya, pahit aja. Sebetulnya ini ujian terberat saya adalah tidak makan manis. Tidak makan manis, tapi emang makan manis itu juga kayak kopi itu sebenarnya bisa kita ganti dengan gula pengganti yang jauh lebih sehat, kayak misalnya gula jagung. Oke, ya, tidak Itu boleh bisa- menyebutkan merek kan? Tidak Ya. kan? Gula jagung Oke. atau gula pengganti gula pasir yang produknya dari kita banyak ya dijual gitu. Nah itu bisa alternatif buat pengganti gula gitu ya. Oke. Buat itu nggak cuma buat minuman, bisa dibuat untuk makanan juga gitu. Jadi kalau mau bikin puding misalnya bisa. Gitu. Oke. Nah, menyambung tentang sebetulnya mengatur pola Iya, mengatur makan ya, pola seperti makan. itu ya. Nah, bagaimana sih menurut ahli gizi cara mengatur pola makan itu seperti apa? Pengaturan pola makan itu harusnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi tiap individu itu tingkat kebutuhan kalori dan gizinya ya. Kalori itu dari kalorinya, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya itu berbeda-beda. Jadi tiap orang itu tidak sama. Oke. Jadi apalagi antara perempuan, laki-laki, anak dan dewasa itu berbeda-beda ya. Jadi untuk misalnya seperti pekerja seumuran kita ya. Nah, itu paling sekitar 1.900 sampai 2.000 kalori gitu ya. Oh, kalorinya itu. Untuk Oke. seharinya, Seharinya, ya. Dalam oke. satu harinya itu pun nanti terbagi lagi. Cara mengaturnya gimana tadi ya? Pemilihan makanannya yang jelas sih harus beraneka ragam ya. Jadi yang beraneka ragam makan ini kayak gimana sih? Jadi misalnya dalam satu kali makan itu gizinya tercukupi semua, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada protein hewani, ada protein nabati, ada sayur, ada buah gitu. Jadi enggak satu jenis makanan aja, misalnya nih makan mie pakai nasi gitu. Jadi karbohidrat Berantem ketemu dong. karbohidrat. Iya. Nah, itu yang tidak beraneka ragam ya. Jadi harus beraneka ragam. Jadi makanya misalnya ada nasi, ya ada lauk proteinnya, misalnya ada ikan, ada tahu, ada tempe, ada sayuran, dan ada buah gitu. Jadi makanlah makanan yang beraneka ragam. Yang Idealnya pertama. seperti itu ya. Idealnya Kak seperti DJ. itu. Nah nanti tinggal pembagian perharinya, misalnya pagi sarapan, jangan pernah men-skip sarapan. Nah, itu yang salah nih di ya. masyarakat umum. Iya, seringnya men-skip Betul, sarapan betul, gitu ya, betul. dengan alasan Diet lah. buru-buru lah Iya, atau diet betul, lah betul. gitu ya. Karena biasanya kalau kita men-skip sarapan, nanti balas dendamnya di Lebih dahsyat iya, lagi ya di malah. snack, di jam-jam snack atau di makan siang. Iya. Lagian kan kita kalau misalnya sarapan itu kan buat energi kita bekerja ya. betul. Nanti kalau kerja nggak sarapan lemes Nah, gitu, itu konsentrasinya dia. kurang. Mungkin diatur kali Iya, ya Kak DJ ya. Jadi pemilihan sarapannya juga nggak harus yang langsung berat, misalnya nasi uduk lauk gitu, gitu nasi ya. uduk pakai bihun, pakai bakwan, amsyong itu karbohidrat semua ya. Gitu. Jadi misalnya nasi, sayur, lauk, Oke. atau misalnya roti, pakai telur, pakai susu itu udah cukup untuk mencukupi kalori. Oke. Nanti di jam 10 boleh snacknya misalnya buah, atau snacknya cookies ya, cookies tapi yang rendah gluten, rendah gula gitu ya. Nanti pas siang makan
makan biasa ya, makan sesuai takarannya ya. Kita tuh kalau ahli gizi seringnya menyebutnya isi piringku. Jadi dalam satu piring itu yang paling besar porsinya itu adalah sayur. Oh, malah sayur ya, bukan karbohidrat ya. Ya, jadi setengahnya itu seperempatnya itu karbohidrat, misalnya nasi. Nanti ada lauknya misalnya ayam sama tempe atau tahu sama sayur ya. Nah, tapi dalam satu kali makan itu diusahakan yang menggunakan minyak banyak itu satu jenis aja. Misalnya ayamnya udah digoreng, tempe atau tahunya ya nggak usah digoreng juga gitu, atau dipepes aja gitu ya, atau dibacem tapi tanpa goreng gitu. Jadi pengaturannya makannya beraneka ragam, gizinya tercukupi, lemaknya sedikit gitu. Jadi sayurnya seratnya tinggi gitu. Jadi kalau seratnya tinggi biasanya akan lama dicerna di lambung, jadi lama laparnya. Jadi nggak lapar lagi gitu. Nah itu nanti sorenya bisa snack lagi, misalnya jus buah gitu ya. Malam, nah ini malam itu makannya di bawah jam 7 malam. Ya, normalnya seperti itu ya. Bagusnya seperti itu ya. Jadi di bawah jam 7 malam itu kita udah makan malam nih. Di atas jam 7 malam udah nggak makan yang berat-berat lagi. Ya, jangan makan bata gitu ya. Berat kan batu bata ya. Jangan ya, makan malam jangan batu bata. Nah, kalau misalnya bukan kebablasan, maksudnya di kondisi yang benar-benar sangat lapar gitu. Karena malamnya masih lapar. Bukan, jadi misalnya harusnya jam 7 tapi karena misalnya di jalan lah atau misalnya pekerjaannya belum selesai lah gitu, akhirnya melewati jam yang gitu, diharuskan itu bagaimana? Kalau bisa makannya nggak usah makan yang berat lagi, misalnya biskuit atau buah gitu. Makan buah tuh kenyang loh Mbak Meka. Iya sih, betul sih. Iya. Makanya buah. Betul. Jadi gini loh, kita aja kalau udah malam kita istirahat kan? Iya, gitu. betul. Nah, pencernaan kita pun istirahat. Jangan dikasih yang berat-berat ya. Iya, kasihan. Pencernaan kita udah mau istirahat, kita kasih nasi sama mie gitu ya. Dia suruh kerja keras lagi gitu. Nah, itu yang karena kalau udah malam metabolisme kita udah menurun, udah lambat gitu ya. Jadi itulah nggak dijadi energi, malah jadi daging, jadi lemak, jadi gula itu. Kenapa tidak boleh makan lewat dari jam 7 itu? Karena alasannya seperti itu ya. Karena aktivitas kita juga sudah tidak banyak pada saat malam, kan paling nyelesain kerjaan sedikit apa gimana gitu, terus rebahan nonton ya. Gitu. Jadi nggak ada makanan yang masuk tadi, nggak ada dibuang jadi energi gitu. Makanya mendep lah di badannya aja jadi lemak gitu. Itu ilmunya banyak sekali sahabat Hermina ini. Saya tadi menyimak banyak sekali yang ternyata begitu ya gitu, sambil bertanya sambil saya saya harus begini, saya harus begitu gitu ya Kak DJ. Nah ini kayaknya tadi sudah terjawab sih ya untuk yang pemilihan bahan makanan yang bagaimana yang harusnya diterapkan untuk pola makanan yang baik. Nah, kalau pemilihan bahan makanan itu ya kita tuh kenalnya di dalam dunia gizi itu ada namanya dulunya 3J namanya, jadwal, jumlah, dan jenis. Tapi pada saat sekarang ini udah nambah lagi nih, udah nggak 3J lagi tapi 4J. Oh, nambah jadi 4J. Jumlah, jenis bahan makanan, dan jurus memasak. Jurus memasak tambahannya? Iya, karena sebagus apapun pemilihan bahan makanan kita, jadwalnya udah tepat nih kita makan, jumlahnya udah sesuai kebutuhan kita, jenis makanannya pun udah bagus, tapi kalau cara masaknya salah, proses pemasakannya salah, itu juga jadi zonk aja gitu, jadi sia-sia gitu. Misalnya nih, kita pakai masak ikan gitu ya, atau ikan sama tempe sama tahu, itu ada protein hewaninya, ada protein nabatinya. Itu kan udah bagus ya, udah lengkap ya, ada protein hewani, nabati. Tapi dimasaknya digoreng semua. Jurus memasaknya digoreng semua. Lemak-lemak salah dong. Iya dong gitu. Atau kayak gitu ya. Daging, itu buat protein kita juga, buat ningkatin zat besi juga. Tapi dimasaknya misalnya dengan santan, digulai atau di apa ya gitu ya, dengan santan gitu. Santan itu lemaknya tinggi ya, jadi sayang gitu. Jadi misalnya udah jurus memasak yang aman itu adalah direbus, dikukus, dibakar. Dibakar boleh? Dibakar boleh, tapi jangan sampai yang gosong, nah, hitam-hitam.
biasanya iya. gitu ya, makan sate, ayam bakar yang sampai ada item-itemnya. Nah, itu yang nggak boleh ya, Ya, sebetulnya. itu tinggi karsinogeniknya. Oke. Ya, itu yang bikin penyebab radikal bebas atau yang bisa kanker segala macam itu. Dibakar boleh, karena kan kalau dibakar paling diolesin dikit aja kan, bukan dalam penyerapan minyak yang banyak ya. Ditumis boleh. Ditumis boleh kok. Ditumis kan sedikit ya minyaknya. Penyerapannya beda dengan digoreng atau digulai gitu, di santan gitu. Jadi pola pengaturan makannya tadi ya, selain jadwal tadi ya, sesuai tepat waktu tadi, jumlahnya sesuai kebutuhannya juga, tidak berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik, ya. betul. Jadwal, jumlah, jenis makanannya tadi ya, yang beraneka ragam. Jumlah, jenis makanan. Beraneka ragam. Jadi ada karbohidratnya harus lengkap. Jadi dalam satu kali makan ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya juga, ada sayurnya juga. Ditambah dengan kebutuhan zat gizi mikro lainnya, misalnya zat besi, iya gitu ya, atau serat tadi. Karena sehari itu kebutuhan serat kita sampai 30 gram, gitu. Jadi ya buat memperlancar pencernaan juga, gitu. Pokoknya intinya prinsipnya harus mengandung tadi ya, ada karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang tidak ikut gitu, bagaimana itu Kak DJ? Berarti tidak tercukupi kebutuhan gizinya sehari gitu. Jadi ada yang timpang lah gitu ya. Jadi makanya disuruhnya itu buat komplit gitu ya, biar mencukupi kebutuhan nutrisinya, gizinya sehari itu jadi komplit. Jadi kalau misalnya ada satu, ya ada timpang sedikit gitu. Jadi makanya harus komplit gitu ya, dan beraneka ragam gitu. Kadang kan kalau masak misalnya gini, nasi, sayuran, terus udah sama ikan gitu atau ayam gitu. Nah itu juga belum tercukup ya iya, isinya. jadi kalau misalnya dalam satu hari kayak saya kebutuhan gizi saya bisa sampai 1.800 gitu ya. 1.800. Nah, proteinnya itu 56 gram. Misalnya 50 sampai 60 gram. Dalam satu telur itu proteinnya cuma 7. Jadi kalau cuma makan telur aja dalam satu hari itu 3 kali makan ya. Telur gitu. 3 kali ya. 7 kali 3 baru 21. Masih kurang juga? Masih kurang. Dari nasi emang ada proteinnya, tapi kecil. Jadi harus ditambah dari protein lain, misalnya dari tempe atau tahu gitu, yang nilai cernanya juga bagus. Jadi terlengkapi ya gitu. Jadi antara protein hewani sama protein nabatinya gitu. Oke, menarik sekali sahabat Hermina ini. Pertanyaannya umum sebetulnya ya. Jawabannya juga mudah dipahami, maksudnya oh iya, keseharian kita pasti akan mikir, oh ternyata saya belum nih, kebutuhannya belum tercukupi gitu ya. Gitu. Nah itu kan tadi mengatur pola makan, kemudian pemilihan bahan makanannya seperti apa. Nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama masyarakat umum juga nih Kak DJ. Bagaimana sih menentukan berat badan ideal dan kriteria IMT-nya itu seperti apa? Jadi dulu tuh sering saya dengar tinggi badan dikurang 100 ya gitu. Ya itu betul. Ya, jadi ngitung berat badan ideal itu kita lihat dari IMT-nya. Kalau misalnya IMT itu indeks massa tubuh ya. Jadi itu untuk menentukan status gizi kita gitu. Kalau untuk Asia Pasifik kita jangan ikut WHO, karena kalau ikut WHO agak lebih tinggi gitu ya. Jadi untuk ukuran Asia Pasifik itu di bawah 18 hasil IMT-nya itu masuk underweight. Jadi yang normal itu 18. Yang normal itu dari 18 sampai 23,5. Itu yang normal. Yang normal ya. Di atas 23,5 sampai 27 itu overweight. Nah, di atas 27 itu udah obesitas. Nah, tadi ngitungnya gimana sih IMT-nya ya? Iya, betul. Itu berat badan dibagi tinggi badan, tapi tinggi badannya dalam meter. Iya, ya, dalam meter dipangkat 2. Gitu. Jadi misalnya berat badannya 50, tinggi badannya 160 misalnya ya, 50 dibagi 1,6 pangkat 2 gitu. Nanti hasilnya 22. Itu berarti status gizinya masih normal. Masih normal ya? Iya. Saya serem kalau begitu Kak DJ. Nah itu selain IMT, yang biasa jadi tolak ukur satu lagi itu adalah lingkar pinggang. Oh iya, nah ya, itu lingkar pinggang, betul. Kalau untuk wanita itu di bawah 80. Balik badan deh kalau gitu saya.
Ya, kalau untuk pria di bawah 90. Di bawah 90. Ya, Oke. tidak lebih dari 90 ya. Jadi kalau Perut buncit dong kalau kayak gitu ya. Jadi biasanya bapak-bapak tuh kriterianya gini, kalau mereka berdiri terus nunduk ke bawah, udah nggak bisa ngelihat jempolnya lagi, ya. Iya. Ya itu perutnya udah offside, Oke. ya. Nah itu udah beresiko penyakit lainnya seperti diabetes, darah tinggi segala macam gitu. Nggak kelihatannya karena nggak kelihatan jempolnya ya, bukan nggak kelihatan karena pakai sepatu ya atau ketutupan Jadi kos gini kaki. gitu ya, ngelihatnya sampai nggak bisa ngelihat. Jangan gini ya, gitu ngelihatnya lurus sampai aja. nggak bisa kelihatan tuh si jempolnya. Jadi lingkar pinggang itu sangat berpengaruh banget gitu. Oke. Ya. Habis ini kita ukur. Oh iya kalau ya. begitu di balik layar ya supaya tidak terdengar nih. Oke, tadi kan udah membahas obesitas juga nih ya Kak DJ ya. Nah, faktor apa aja sih yang dapat meningkatkan resiko obesitas itu? Ya, obesitas itu salah satu masalah gizi yang sangat banyak sekali ya sekarang. Dan obesitas itu pun sebenarnya cikal bakal dari penyakit-penyakit ya. Penyakit darah tinggi, kolesterol, jantung itu biasanya berawalnya dari obesitas. Jadi faktor apa aja yang bikin resiko obesitas itu yang pasti kalau dari keturunan itu ada, cuma memang kecil gitu ya. Jadi maksudnya walaupun ada keturunan, tapi kalau pola hidup kita bagus, ya tetap beresikonya kecil gitu. Jadi faktor obesitas yang pasti berat badannya ya, berat badan yang berlebih, berat badan dari usia dini sampai dewasa gitu. Jadi kalau misalnya dari remaja sudah tidak bisa dikendalikan, itu akan cenderung makin gemuk pada saat dewasanya gitu ya. Faktor obesitasnya bisa dan terutama dari makanan, pemilihan makanan yang kayak junk food ya. Betul. Pemilihan makanan yang junk food, terus makan malam sering. Faktor stres juga berpengaruh gitu ya, faktor stres sama aktivitas. Jadi kalau misalnya olahraga itu sangat penting. Jadi setuju saya. Setuju ya, Mbak Meka nih kayaknya suka olahraga ya. Iya dong, hobi saya. Hobi gitu. Jadi minimal banget tuh 30 menit setiap harinya ya. Jadi ada aktivitas aktivitas fisik yang dibakar, jadi kalorinya tuh terbuang gitu yang masuk tadi. Jadi minimal 30 menit aja tiap hari. Jalan kaki atau jogging atau sepeda gitu ya. Jadi ada aktivitas fisik yang dibakar ya. Jadi selain tadi ya pola makan, aktivitas fisik, faktor stres dan juga merokok ya itu juga sama ya, minum-minuman yang beralkohol, minum-minuman yang manis kayak misalnya yang sekarang kan banyak banget ya boba-boba apa banyak banget. Itu faktor resiko. Seperti jamur di mana-mana ada minuman manis. Karena satu kali minum minuman yang manis itu kayak boba atau apa ya gitu yang segala macam yang ada krim-krimnya di atas yang ada gula-gula aren. Satu porsi itu bisa 425 kalori. Satu gelas itu? Satu gelas betul. boba dan itu. Nah, apa kabarnya kalau sehari minum itu sering? Iya kan, belum yang lainnya gitu. Udah minum boba, minum kopi juga. Iya, aduh serem sekali. Iya kan, belum lagi makannya gorengan. Udah kita kerjanya rebahan aja gitu. Tim mager ya. Tim mager. Nah, udahlah itu mah. Bye. Iya kan. Ya. Dan satu lagi jangan lupa minum air putih. Yang harusnya sehari itu berapa? 2 liter. 2 liter. Atau 8 gelas ya, 2 liter. Jadi air putihnya aja ya, nggak termasuk sama kopi, ya. Jadi jangan dibawa dong, jangan. Kopi, teh dan boba itu enggak. Jadi kalau misalnya banyak minum minuman kayak gitu, harus banyak minum air putihnya juga, gitu ya. Satu hari, kalau saya selalu sering banget menargetkan 2 liter sehari itu harus habis. Oh ya, harus. Biasanya kalau saya sebelum jam 7 malam itu target udah tercapai. Betul. Jadi malam minumnya juga nggak terlalu banyak lagi juga gitu. Karena biasanya apalagi yang biasa kerja di ruangan ber-AC ya, nggak berasa aus, padahal dia udah dehidrasi. Iya, benar. Itu bahaya sebetulnya. Iya, jadi minum air putih juga penting. Penting sekali itu karena itu juga perlu ya, apalagi yang kerjanya duduk kayak gitu juga pengaruh gitu nantinya ya. Oke.
nyampe ke pertanyaan terakhir nih udah Kak terakhir DJ. aja ya kita ya. Nggak berasa ya, Iya, udah nggak berasa, tapi banyak banget ini yang mesti ditanya. Oh iya gitu. PR-nya banyak nih saya nih. Nah, terakhir nih Kak DJ, tadi kan udah bahas pola makan, kemudian ngaturnya seperti apa, terus pengaruhnya ke berat badan, misalnya jadi obesitas, faktornya apa. Nah, terakhir nih Kak DJ, bagaimana bila kebutuhan zat gizi itu tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi kayak tadi ya, misalnya makannya ada yang kurang atau Iya, apa nah ya. itu yang tadi. Ya, kalau misalnya zat gizinya tidak terpenuhi, bisa disupport dengan kita biasanya nyebutnya oral nutrition support ya, atau susu. Ya, jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurnanya benar. susu enggak ya, sekarang Oh, susu gitu tidak ya? menyempurnakan ya. Susu itu hanya melengkapi kalau kebutuhan makanan kita asupan kita sebelumnya itu kurang. Jadi boleh disupport sama susu ya, misalnya buat 2 kali sehari pagi sama malam kalau memang misalnya makannya agak kurang ya. Nutrisinya kurang, atau disupport dengan suplemen vitamin, misalnya vitamin C, vitamin D, omega 3 ya, minyak ikan atau apa itu boleh, tapi harus dikonsultasikan dengan dokter, karena misalnya kalau ada penyakit-penyakit tertentu, kalau misalnya kita dalam kondisi ada menderita penyakit-penyakit tertentu, beberapa suplemen itu dilarang. Gitu. Jadi harus tetap dikonsultasikan ke dokter. Tapi kalau misalnya untuk vitamin C gitu, boleh 1 kali sehari diminum setelah makan. Ya, jangan minum vitamin C dalam keadaan perut kosong. Oh, itu ya, cari penyakit namanya. Iya, karena vitamin C itu kan dicernanya nanti di lambung. Kalau misal keadaan perut kosong nanti perih biasanya betul, ya, apalagi vitamin C-nya dosis tinggi. Gitu. Jadi kalau konsumsi vitamin C harus udah makan. Jadi setelah makan boleh misalnya untuk daya tahan tubuh juga kan ya, vitamin C atau omega 3 tadi boleh ya. Atau misalnya kalau untuk nambah vitamin-vitamin yang lain itu dikonsultasikan sama dokternya dulu ya. Kalau untuk perempuan biasanya tuh konsumsi vitamin E ya. Oh, untuk kulit berarti ya. Jangan salah, itu minumnya malam hari, bukan pagi hari ya, malah. Karena vitamin E itu diserap di lemak, dan penyerapan terbaik vitamin E itu adalah pada saat tidur malam hari gitu. Jadi konsumsi vitamin C itu siang hari, vitamin C, vitamin D ya itu siang hari, zinc, vitamin C, vitamin C, zinc, omega 3, zat besi kalau tablet tambah darah itu pada pagi hari atau siang hari setelah makan. Kalau vitamin E itu malam hari. Iya, gitu. Oke, kalau begitu. Oh ya, nih satu lagi sebetulnya nih pertanyaannya terkait dengan profesinya Kak DJ nih sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Hermina Ciputat ya, sahabat Hermina. Nah, kalau sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Hermina Ciputat itu kan mengatur makan pasien, betul ya? Nah, itu bagaimana sih cara mengatur diet pasien dan mengatur makanan pasien itu seperti apa yang Kak DJ? Yang di rumah sakit? Iya, betul. Oh, iya. Biasanya kalau misalnya pasien rawat inap ya, yang kita kasih makan kan pasien rawat inap, itu biasanya dari dokter. Dari dokter yang menentukan nih. Kita ada dokter gizi juga, ada dokter yang ngerawat ya, dokter DPJP. Nah, biasanya dari dokternya yang menentukan. Misal pasien A sakitnya dispepsia atau lambung atau apa ya, atau gula gitu. Nanti dokter yang bilang dia dietnya diet DM ya, yang menentukan diet tetap dokter. Betul. Tapi yang mengatur makanannya, menghitung kebutuhan kalorinya per harinya nanti saya. Ahli gizi, oke. Oh, jadi bedanya di situ ya, sahabat Hermina. Iya. Yang nentuin dietnya tetap dokter, tapi yang mempreskripsikannya ke dalam makanan itu ahli gizinya. Ahli gizi. Jadi ahli gizi yang pembagian tugasnya seperti itu ya. Jadi, pada saat jam makan, saya baru ngelihat pada saat nata makanannya juga diukur, ditakar tuh makanannya, nasinya seberapa, dagingnya seberapa, sayurnya seberapa dalam satu hari itu kita udah kita porsikan gitu ya. Jadi makanan itu adalah salah satu proses mempercepat penyembuhan pasien. Jadi kalau misalnya makannya benar, diatur, ya pasiennya juga penyembuhannya juga lebih cepat gitu. ya gitu. Jadi ya itu pembagiannya ya. Nanti yang ngatur makanannya, nata makanannya, ngelihat ini kondisinya pasiennya begini. Termasuk misalnya pasiennya nggak bisa nelen atau apa ya,
bentuk makanannya, misalnya makan lunak atau bubur atau udah bisa nasi biasa atau mungkin malah makan cair, itu yang mempreskripsikannya ke dalam bentuk makanannya itu ahli gizinya. Gitu Jadi yang ya. nentuin diet tetap dokternya, dari dokternya baru kita mempreskripsikannya dalam bentuk Betul. makanannya. Termasuk karyawan-karyawannya juga loh. Oh dikasih iya, makan. karyawan Hermina Ciputat juga Iya. ahlinya, ahli gizinya yang mengatur. Nentuin ya makannya hari ini apa, snacknya Betul. apa ya. Iya, terjamin pokoknya ya. Di Hermina Ciputat ada Ahli ahli gizinya. gizinya, mengatur semua makanan. Jadi no Jajan-jajan. jajan-jajan gitu ya, sahabat Hermina. Oke, Kak DJ, sudah di penghujung acara Hermina Podcast. Informasinya sangat menarik sekali, Semoga sharingnya bermanfaat ya. pasti bermanfaat sekali, khususnya untuk masyarakat umum dan sahabat Hermina juga pasti akan, oh ya saya memahami setelah dijelaskan oleh ahli gizi ternyata seperti ini Ya, gitu. semoga bisa diterapkan di kehidupan Di sehari-hari. kehidupan sehari. Oke, ikuti terus Hermina Podcast untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa dan selamat siang. Bye-bye.